Jadi ada yang nanya sama saya, Mas, berapa sih lebar area yang ideal? Jawaban yang seharusnya didapat adalah, apakah lebar area tersebut ideal untuk modal Anda? Apakah modal Anda cukup untuk menganggap semua lebar area itu adalah area yang ideal? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, untuk mewujudkan Nusantara teredukasi, ya seperti biasa, ada wangsit yang saya dapat di tengah jalan. Langsung aja deh kita rekam supaya teman-teman semua dapetin manfaatnya dari apa yang udah pernah kita alamin sebelumnya, gitu teman-teman. Jadi saya lagi jalan-jalan keluar sama Mas Teguh nih berdua ya, kita lagi pacaran. Dan kebenaran mampir ke Excelso di Grand Metropolitan Mall, alah susah banget, di Bekasi ya. Dan menghasilkan satu mesin kopi. Ini ada satu mesin kopi, di rumah udah ada sebetulnya, cuman karena beli satu rumah baru belum punya mesin kopi, jadi ya udah deh dibeli mesin kopi kan gitu ya. Nah, karena ada pertanyaan yang sangat menarik dan tadi saya ngobrol sama Mas Teguh, wah ini bisa jadi masalah banyak orang sebetulnya. Kalau misalnya ternyata saya nggak infoin ini sama teman-teman yang masih bertumbuh di forex trading, khususnya teman-teman yang baru bulan-bulan awal belajar forex tentunya. Karena banyak orang ternyata bukan pertanyaan lebar areanya yang harus didapat jawabannya, tapi apakah modalnya ternyata cukup untuk menganggap semua area itu lebarnya ideal. Nah, maksudnya gimana sih Mas? Oke, kita ngobrol yang pertama dulu ya. Jadi ini pertanyaannya datang dari Mas dari Instagramnya NFC ya tentunya. Ada salah satu pertanyaan yang masuk di setiap minggu ketika Instagramnya Nusantara FX Community bikin story tuh. Jadi ada question box seperti itu. Nah ini salah satu pertanyaannya. Jadi saya tertarik bikin ini jadi satu video khusus lah kurang lebih gitu ya. Jadi gini, ini pertanyaan datang dari Instagram @iga_d_pradipta. Nah dia nanya, Mas berapa sih lebar area yang ideal? Nah selama ini saya mikir, oke, ini pertanyaannya jawabannya gampang, sebenarnya nggak perlu dibuatin satu video. Lebar area ideal ya misalnya di H1 itu idealnya antara 30 pips, 40 pips masih wajar. Kalau di M15 mungkin lebih kecil lagi, bisa 15 pips udah bagus areanya, udah ideal. 20 pips udah ideal areanya. Kalau teman-teman dapetinnya di sekitaran time frame H4 misalnya atau M240 ya di TradingView, teman-teman bisa dapetin area yang lebarnya mungkin lebih lebar, 50 pips, 70 pips, kadang-kadang sampai 100 pips itu jadi area gitu. Nah, itu adalah jumlah-jumlah lebar area yang ideal. Nah, barusan saya ngobrol sama Mas Teguh, wah ini lebih mahal lagi, ini yang jadi bahaya, banyak orang nggak ngerti. Oke, dibilangnya 70 pips lebar areanya ideal, berarti boleh diambil dong area 70 pips. Nah, nanti dulu, sabar dulu teman-teman. Karena banyak di antara teman-teman juga yang ternyata tidak punya, dalam tanda kutip, tidak layak ambil semua area yang muncul. Nah, ini makanya perlu kebijaksanaan pribadi teman-teman, terutama untuk menghitung. Ya, ini sangat detail. Saya kasih gambaran contoh sederhananya gini. Kalau misalnya ada orang nanya, Mas Fadli, modal minimal yang efektif di forex berapa ya buat belajar? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu, kita referensikan minimal $300 lah kan gitu ya. Kalau bisa $1.000. Oke, $300 ini tidak salah. Tapi ketika teman-teman mengambil lebar area di H4, which is bisa 100 pips atau 70 pips, 60 pips begitu ya, itu adalah area yang cukup lebar, bahkan terlalu lebar menurut saya untuk modal $300, sehingga jadi nggak ideal. Nah, gampangannya gini, kalau misalnya teman-teman hari ini mau resiko per transaksinya 1%, maka kalau modalnya $300, gampang kan? Teman-teman hanya perlu meresikokan $3 per transaksi. Nah, yang menarik adalah ketika ternyata teman-teman pengen hanya meresikokan $3 per transaksi, teman-teman juga perlu tahu di saat yang sama forex industri, forex bisnis yang kita jalankan memiliki aturan minimal lot itu 0,01, nggak bisa lebih kecil lagi dari itu teman-teman. Artinya, kalau teman-teman menggunakan lot 0,01 dan menginginkan resikonya itu rata-rata $3, teman-teman hanya bisa mengambil area yang lebarnya 30 pips. Sehingga, kalau teman-teman harus cukup fair, teman-teman mau lebar areanya ideal buat modal teman-teman semua, berarti semua lebar area di atas 30 pips tidak lagi ideal buat akun teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau teman-teman ambil lebar area yang 60 pips aja contohnya,
dengan lot 0,01, resikonya jadi $6 teman-teman. $6 itu jadi 2% kalau modalnya $300. Oke, ini cukup perlu diperhatikan dengan detail teman-teman. Solusinya gimana mas? Ya ada dua. Yang pertama, teman-teman tidak ambil area yang di atas 30 pips tentunya. Oke, supaya teman-teman stay safe dengan rata-rata transaksi 1% atau sekitaran $3. Atau solusi yang kedua, teman-teman tambahin depositnya. Itu solusi yang paling aman. Kalau teman-teman modalnya $1.000, mau 1%-nya itu $10, which is area 100 pips pun masih bisa diambil. Cukup ideal buat teman-teman semua. Tapi kalau misalnya teman-teman modalnya $300, ya tadi mau maksain tetap 1% nggak bisa. Kalau mau ambil lebar area yang lebih dari 30 pips, sehingga yang tadi area 40, 50, 60, 70 pips jadi nggak ideal buat teman-teman semua. Nah itu yang perlu diperhatikan. Apalagi, nih garis bawahin, apalagi kalau modalnya di bawah 300. Fair-fairan aja teman-teman. Ribuan orang yang gabung ke NFC, banyak diantaranya yang modalnya di bawah $300, bahkan di bawah $100 teman-teman. So please teman-teman, jangan ngobrolin lebar area ideal ya, atau jangan ngomongin trading for living, atau jangan ngomongin saya pengen belajar serius kalau modalnya di bawah $300. Bukan berarti teman-teman yang punya modal di bawah 300 terus nggak layak belajar, bukan. Teman-teman boleh memilih pakai akun demo dulu kok. Karena anyway, kalau teman-teman menggunakan modal beneran tapi cuma $100, sorry itu saya teman-teman, mendingan nggak usah. Sayang, itu kayak bakar duit. Berapapun lebar areanya, kalau modalnya $100 tetap kegedean, tetap tidak ideal. Serius, kan nggak mungkin lebar area cuma 5 pips teman-teman. Kesenggol doang SL kan gitu. Lebar area cuma 2 pips kan nggak mungkin. Kalau teman-teman menggunakan modal $100, mau 1% kan cuma $1. Lebar area masa cuma 10 pips. Belum buffer zone-nya kan gitu. Jadi teman-teman perlu manage ekspektasi dengan benar di forex trading sekali lagi ya. Nah ini jadi menarik, kenapa? Karena ternyata ada kaitannya sama modal. Makanya bukan hanya lebar areanya yang ideal, tapi seperti yang di awal tadi saya nyatakan, apakah ternyata modal teman-teman semua itu bisa membuat semua area lebarnya ideal gitu ya. Karena kalau kita cuma bicara rata-rata, oke mas, di H1 itu idealnya ya 30 pips sudah oke, 50 pips sudah oke. Kalau di H1 lebar area 80 pips kegedean, nggak ideal. Nah itu sederhana. Tapi ketika kita ngomongin jumlah modalnya, ini jadi sangat sensitif. Ini jadi bikin teman-teman punya resiko yang terlalu gede per transaksinya. Ini yang bikin teman-teman jadi ngerasa, wow, profitnya bisa gede banget dari satu transaksi karena kebetulan transaksinya profit. Bisa 10% per transaksi profitnya karena TP3 misalnya. No, itu sebuah kesalahan menurut saya. Karena jadi rusak psikologisnya. Jadi ngerasa, 10% gampang di forex kan gitu. Atau yang lebih rusak lagi gini, ternyata transaksinya kena SL. Terus SL-nya $10 dari modal 100. Waduh, 10% sekali kena SL doang. Berarti kalau 10 kali SL bisa MC dong. Wah ini forex gak bener bisnisnya. Nah ini jadi kecewa sama industrinya. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Ini yang bikin sedih juga kadang-kadang. Orang ngerasa forex tanda kutip terlalu beresiko, jahat. Forex ini bikin malah jadi berantem sama pasangan, malah jadi galak sama anak, malah jadi stres gitu ya, malah jadi pikiran tambahan yang seharusnya tidak perlu. Padahal pengen masuk ke industri forex dengan tujuan-tujuan yang baik, pengen dapat income tambahan, waktu lebih luang, nggak perlu terikat sama tempat gitu ya, bisa di mana aja dan seterusnya. Ini lupa masuk tujuan di awal karena modalnya ternyata kurang gede ya. Oke, mudah-mudahan videonya berguna teman-teman. Ini saya rasa bisa teman-teman share sama orang lain, karena banyak dari kita, teman-teman kita yang baru mau belajar forex ternyata punya ekspektasi yang salah. Punya uang 500.000 depositin aja, siapa tahu jadi 100.000 profit 100.000 sehari misalnya, atau bisa 500 jadi 1 juta dalam waktu singkat dan seterusnya. Ini perlu di manage ekspektasinya ya. Oke, thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Saya harap ini bisa berguna, dan teman-teman boleh klik tombol share di bawah video ini supaya teman-teman bisa copy linknya dan pastein ke grup-grup WhatsApp boleh, grup-grup Facebook boleh, kemanapun yang mungkin bisa mendapatkan manfaat, sehingga teman-teman juga punya amal jariah dan makin banyak lagi orang yang bisa memanfaatkan hashtag Nusantara teredukasinya kita dari NFC ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Dadah.